Oke, selamat siang mahasiswa semua. Bisa kedengaran ya suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi di kuliah ini pasar modal Islam ya, Islamic Capital Market. Bisa ada yang mau bergabung. Terakhir kali kita sudah bahas yaitu surat utang yang didesain berdasarkan syariah Islam ya, yang disebut sebagai sukuk, bentuk jamak dari sok. Dari sok itulah kemudian diadopsi oleh orang Eropa menjadi cek. Jadi maksudnya ingin saya sampaikan, berbanggalah sebagai orang Islam ya, karena kebudayaan atau peradaban modern itu dibangun oleh peradaban Islam lebih dahulu. Kalau sekarang dunia Islam kelihatan ketinggalan, ya inilah sebagai suatu roda kehidupan. Ya, kan di Al-Quran disebut wa ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa nasib keadaan setiap kaum itu dipergilirkan seperti sebuah roda. Sekarang umat Islam sedang berada di bawah, ketinggalan dari berbagai aspek gitu ya. Cuman kalau kita jujur gitu, nah ini yang ketidakjujuran peradaban modern, terutama peradaban Eropa ke Barat, yang sebetulnya mereka banyak mengadopsi dari peradaban Islam. Nah, setidaknya dalam konteks mata kuliah kita itu dalam istilah SOK, itu dokumen atau surat berharga. Kemarin kita sudah diskusikan hal ini ya, jenis-jenis sukuk gitu ya. Itu apa? Surat berharga, saya ulang lagi, SOK atau SUK gitu, dokumen. Nah, di Indonesia disebutnya sekuritas. Nah, dari bahasa Inggrisnya security. Security itu adalah surat berharga yang disecure sebetulnya. Kenapa disebut secure? Karena disecure oleh suatu aset, dijamin suatu aset gitu. Makanya muncullah istilah security ya. Nah, debt security itu adalah sekuritas hutang ya, kita udah bahas kan lalu, yaitu bentuk dari praktek bisnis yang umum gitu loh. Bagaimana suatu perusahaan emiten, itu perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu membutuhkan dana gitu. Sehingga bagaimana caranya? Dia bisa pinjam ke bank atau dia mengeluarkan surat utang atau sekuritas gitu loh. Jadi dua pilihan, mau ke bank. Kalau bank ya bentuknya sih debt juga, tapi disebut bank loan atau kredit bank. Nah, kalau dia memilih mengeluarkan surat utang, berarti dia mengeluarkan debt securities. Kapan perusahaan itu lebih memilih mengeluarkan surat utang atau mengeluarkan bond daripada pinjam ke bank? Ya, alasannya sederhana aja. Jika mengeluarkan surat utang itu lebih menguntungkan bagi perusahaan, kan bisnis begitu aja. Selama lebih menguntungkan, lebih nyaman, ya dipilih instrumen itu gitu. Kapan instrumen surat utang dipilih? Ya kalau bunganya lebih murah, atau biasanya disebutnya bukan bunga, cost of fund lah, biaya pendapatan dana tersebut, istilahnya cost of fund gitu ya. Ini saya tambahin lah di sini ya. Jadi ada pilihan sebetulnya ya. Pilihan pendanaan, bahasa Inggrisnya mode of financing gitu. Nah, kalau dia milih pakai debt itu ada dua, setidaknya dua besar. Itu bisa dari bank loan atau kredit bank, atau dia mengeluarkan
melakukan emisi surat utang. Gitu. Surat utang ini bisa berbentuk bond, yaitu dia mengeluarkan konvensional bond lah kita sebut ya, konvensional bond. Nah ini dia memberikan bunga atau bisa mengeluarkan suku, gitu ya. Nah, kapan dia memilih sukuk, kapan memilih bank loan, gitu. Bahkan pilih pendanaannya sebetulnya bisa sebelumnya equity ya, mengeluarkan dalam bentuk equity. Nah, kalau equity dia bisa milih bentuk equity-nya apa. Biasa disebut common equity. Common equity itu saham biasa, ini diperjualbelikan di bursa saham atau saham preference, preferred stock atau preferred equity. Nah, ini jenis equity yang unik, itu dimana dia diberikan kepastian, ada kepastian dividen. Kalau saham biasa nggak ada kepastian, gitu. Berapa yang dividen yang bakal didapat ya nggak tahu, tergantung kinerja perusahaan tersebut pada tahun yang berjalan. Ya, ini kan pilihan-pilihan nih, namanya mode of financing. Mode financingnya itu gimana? Nah, kapan ini dipakai? Nah, ini panjang sekali sebelum di teori keuangan dibahas. Saya mau ini aja ya. Kapan kita antara dua ini aja deh, antara bank loan sama emisi. Kapan kita pilih untuk mana gitu ya, mana alternatif sumber pendanaan yang dipilih perusahaan. Jawabannya adalah yang memberikan cost of financing yang paling rendah, itu paling murah gitu. Nah, jadi kalau kapan kita mengeluarkan bond ya, kalau bond itu lebih murah dipilih. Selain itu pertama nih satu, dua, sebut aja jangka waktu proyek atau tenor proyek. Oh, maksudnya tuh kalau proyeknya jangka panjang ya lebih tepat dibiayai dengan surat utang, dengan obligasi gitu, daripada kita pinjam ke bank gitu. Makanya surat utang itu atau sukuk atau bond itu jangka waktunya panjang-panjang, minimal 5 tahun. Jangan sampai proyeknya bikinnya aja, konstruksinya aja baru selesai tahun ketiga gitu kan kayak proyek-proyek pembangkit listrik, apalagi jalan tol, apalagi itu yang infrastruktur kan butuh waktu pembangunannya minimal lebih dari setahun. Itu jangan sampai proyeknya belum selesai, belum menghasilkan uang, sudah harus dibayar utang yang membiayai proyek tersebut. Jangan kayak begitu. Nah, makanya kalau proyek-proyek jangka panjang, pendanaannya lebih tepat menggunakan surat utang. Jadi dari sudut pandang
Islamic Finance, keuangan Islam, ya kita harus bisa memberikan, saya lagi semangatnya ya, memberikan solusi atas kebutuhan pendanaan ini gitu. Pada kita pelajari panjang lebar ya. Nah, sesuai dengan silabus kita ikuti ya. Oh, ini udah panjang lebar kemarin ya. Ada sukuk, nah, kemarin juga saya singgung ya. Jangan bingung atau jangan lemah semangat gitu. Kalau dibilang ini surat utang konvensional atau obligasi konvensional, obligasi apa itu uh, 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 apa syariah gitu, sukuk sama aja, ya emang sama. Intinya adalah menyelesaikan atau menjawab kebutuhan, memberikan solusi kepada pelaku usaha, sama persis gitu loh, ujungnya sama persis, tinggal perbedaan di akad gitu, bagaimana akadnya sedemikian rupa tidak melanggar apa namanya hukum fikih atau syariat Islam. Nah, untuk khususnya untuk yang sukuk, kita ada belajar ya, sukuk macam-macam. Ada yang paling sering dipakai, paling luas penggunaannya, nah, kayak itu kata sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia itu hampir semuanya berbentuk yang ini, ijaroh. Gitu. Karena ijaroh ini memperkenalkannya kepada calon investor, memperkenalkannya kepada segala macam pihak lah. Itu jauh lebih mudah, karena apa? Cash flow streamnya, alur atau arus kasnya itu sama persis dengan obligasi konvensional. Cuma di obligasi konvensional diberi bunga, di sukuk ijaroh itu diberi nama sewa. Ijaroh itu sendiri kan sewa, itu bahasa Arabnya dari sewa. Itu besarannya sama nggak? Sama persis. Besaran rupiahnya gitu sama persis, bisa sama persis gitu ya. Jadi kan mudah menjelaskannya kepada, tadi bagi saya bilang paling luas penggunaannya sukuk itu dalam bentuk akadnya ijaroh, karena sangat mudah menjelaskan ke orang awam. Ini sama aja sebetulnya dengan kontrak obligasi konvensional. Tentu saja lagi ya, kita bukan ahli fikih, nah kita mengikuti arahan atau keputusan dari ahlinya gitu. Makanya kalau di semua lembaga keuangan syariah itu pasti ada dewan pengawas syariah, dia mengawasi gitu, sudah sesuai belum semua akad kontrak yang ada di lembaga keuangan syariah tersebut, di perbankan, asuransi, segala macam, dana pensiun, multi finance, semuanya wajib punya dewan pengawas syariah gitu. Kalau nanti ada kontrak yang belum diatur baik oleh hukum positif, hukum nasional, juga belum diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan tersebut akan mengajukan fatwa atau permintaan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional gitu. Jadi intinya tahapannya begitu. Kalau sudah ada keputusan dari MUI, kontrak begini halal, kontrak begini haram, lah cukup keputusannya ada di Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan itu. Maksudnya kayak ijaroh, ya bukan berarti menggampang-gampangkan gitu ya. Yang penting bisa laku deh obligasi syariah kita, bukan begitu. Tapi prinsipnya semua kebutuhan pelaku usaha itu harus bisa dilayani dengan kontrak yang sesuai dengan syariah. Nih kayak tadi istisna, kafalah, mudorobah, itu semuanya bentuk-bentuk akad yang mungkin saja, bukan mungkin, pasti ada saja gitu orang yang membutuhkan akad seperti itu karena kegiatan bisnisnya
spesifik gitu. Kegiatan bisnis yang spesifik membutuhkan mode pembiayaan yang spesifik gitu. Nah, tapi yang saya bilang tadi yang ijarah jauh lebih luas penggunaannya karena memang bisa sama percis gitu. Oh, percis. Nah, ini kemarin udah kita bahas ya panjang lebar ya, sukuk ijarah sama percis. Jadi kalau dituduh oh sama aja, ya emang sama. Semangatnya dari awal adalah keuangan syariah ini seperti keuangan konvensional yang muncul lebih dulu di zaman modern ini ya. Zaman dulu, zaman Khalifah Islam lagi maju di Khalifah di Baghdad ya, orang Islam yang jadi penguasa dunia, super power, kita duluan segala macam ilmu pengetahuan, matematika itu nemuin orang Islam, sampai cara menulis angka nih kayaknya. Makanya peradaban modern itu berhutang luar biasa terhadap peradaban Islam nih, kayak tulisan nih PSAK 110 ini cara penulisan yang ditemukan oleh orang Islam. Makanya orang Eropa menyebutnya Arabic number gitu. Angka Arab, padahal orang Arab sendiri mendapatkan ide itu dari orang India. Makanya orang Arab menyebutnya angka Hindi. Nah, itu orang Islam, itu orang Muslim seperti itu. Jujur, kalau ini bukan milik dia sampaikan dari ini saya ambil idenya. Karena angka 0 ini diambil dari konsep yang ada di buku-buku India. Yang itu pengen saya tekankan, India itu waktu itu pasti musyrik gitu. Nggak ada orang India waktu itu yang Islam sebelum Islam masuk ke India. Maksudnya apa? Orang Islam jangan takut mengambil hikmah, mengambil ilmu dari semua orang, dari semua peradaban. Kalau orang musyrik itu punya hikmah, ya diambil hikmahnya. Makanya dulu pusat ilmu pengetahuan di Baghdad disebut Baitul Hikmah. Mengambil hikmah, diterjemahkan seluruh buku dari peradaban Yunani, peradaban Persia, peradaban Cina, peradaban India, diterjemahkan semua sehingga orang-orang Arab kebanyakan bisa paham dan bisa mengembangkan ilmu itu. Nah, ini kan kebalikan seperti sekarang. Kebanyakan orang Islam takut, dikit-dikit takut membaca buku-buku pikiran orang-orang non-muslim, takut terpengaruh pikirannya ya itu. Kenapa takut terpengaruh pikirannya? Karena pikirannya lemah. Orang yang lemah pikirannya ya takut terpengaruh. Kalau orang yang pikirannya kuat, yakin, percaya diri, tahu mana yang benar mana yang salah, dia nyebur ke pemikiran bangsa musyrik, mana yang bagus diambil, mana yang jelek dibuang. Kebetulan nemu kok ide angka 0 di buku-buku orang India yang musyrik gitu. Kembali ke kita, bahasan kita, bahwa bisa jadi nanti seperti sukuk ijarah nih, terutama sukuk ijarah nih. Saya ketemu langsung sama direktur waktu itu, direktur di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang ya, di Kementerian Keuangan. Itu banyak yang Kristen gitu, banyak non Muslim. Nah, itu orang non Muslim aja berani dengan terang-terangan ya istilahnya mengejek gitu. Oh, apa ini surat utang sukuk ijarah nih, sama persis sama surat utang apa negara yang konvensional. Dalam hati saya emang kenapa harus diherankan kalau sama persis, harus beda. Selama sesuai dengan syariat Islam ya boleh aja gitu loh. Makanya ini sama persis. Jadi maunya beda banget gitu. Kan biasanya yang mengejek tuh cuma beda di akad ya. Akad itu yang menentukan halal haramnya suatu perbuatan. Makanya karena lalu saya ibaratkan atau saya kasih analogi nikah dengan akad Islam, nikah dengan akad Kristen, sama-sama nikahnya sama, punya anak sama, teman hubungan badan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki perempuan yang akad nikahnya tidak sesuai dengan akad Islam, akad nikah
sesuai hukum Islam jatuhnya berzina, anaknya anak zina, gitu. Sama-sama, kan akadnya doang yang beda. Nggak ada yang berbeda itu proses pernikahannya. Mungkin bajunya juga sama persis kali, cara pakai bajunya. Ya kan kalau di India kan orang Muslim sama orang Hindunya kadang-kadang nggak bisa dibedain, pakaiannya sama gitu. Tapi akadnya beda. Itu makanya jangan main-main nikah pakai akad gitu. Salah satu menteri kita nikah di gereja, udah pasti itu nikahnya nggak pakai akad Islam, itu jatuhnya berzina itu. Mau namanya nama Arab kayak keturunan Arab, berzina karena akadnya tidak sesuai dengan hukum syariat. Dan demikian juga dalam muamalat, ya kan? Gitu. Oke, nah sekarang kita mau lanjutkan lebih detail. Sudah silabus ya. Nah, ini udah saya bahas ya. Sudah saya share juga ke Anda. Nah, kita bicara sekarang yang lebih kompleks nih, yaitu bagaimana sih resiko dari surat utang ini gitu. Gimana sih mengukur resiko dari surat utang ini, nanti juga kaitannya sama suku bunga di konvensional bond. Kalau di syariah nanti ijarohnya berapa, sewanya berapa. Gitu. Logika sederhana kalau di konvensional dulu ya, kalau suatu perusahaan resikonya tinggi, pasti dia kalau minjem cost of fund-nya itu atau cost of financing itu pasti mahal. Gitu. Itu yang harus dipahami dulu nih. Karena saya punya pengalaman yang lucu gitu loh. Saya pernah diundang di Bandung, waduh pembicaranya dari Unpad lah, terutama daerah-daerah Jawa Barat lah ya. Ada yang dari Perbanas, sebagian profesor, ada yang dari Unair. Yang nggak ada pasti situ kebetulan tidak ada UGM, jadi saya bisa menilai wah UGM masih mungkin aja masih waras. Undip aja ada, tuh semuanya ngaco semua. Nggak ngaco atau nggak berani ngomong, yang berani ngomong hanya saya. Karena gini, dia punya pikiran bagaimana agar suku bunga semua yang diterima oleh semua perusahaan sama. Itu nggak mungkin. Ya, ini saya bahas di sini deh, saya gregetan tuh. Udah lama sih, udah sekitar 5 tahun yang lalu ya. Ini cost of fund. Nanti kaitannya sama risiko kita, cost of fund atau co-financing ya, biaya pendanaan gitu. Maksudnya berapa sih yang harus kita bayar kalau kita ingin mendapatkan dana tersebut. Nah, kalau konvensional bond kan sederhana. Karena kelihatan dari suku bunga pinjaman. Gitu. Suku bunga pinjaman akan meningkat bersamaan dengan meningkatnya risiko dari emiten obligasi gitu. Bond issuer istilahnya bahasa Inggrisnya, yang mengeluarkan obligasi. Kalau di Indonesia disebutnya emiten, emisi atau issuer ya sama. Kalau di bahasa Inggris atau textbook sih bisa disebut bond issuer, bukan bond bukan bond emission bukan. Ya. Nah ini suku bunga ini adalah cost of fund. Kalau pinjaman atau saya tulis di sini dah, cost of fund akan meningkat bersama dengan meningkatnya risiko dari emiten obligasi. Nah gimana kalau di suku sama aja prinsipnya. Gitu. Cost of fund akan meningkat
Gitu. Samaan juga gini, bersamaan dengan meningkatnya risiko dari emiten sukuk. Gitu. Ya, saya ulang ya. Cost of fund. Kita lagi bicara cost of fund. Kalau kita ingin mendapatkan pembiayaan pakai mode of financing debt securities, nah kita punya dua pilihan kan, mau ngeluarin conventional bond atau sukuk. Kedua-duanya itu ada cost of fund-nya. Nah, kalau di conventional bond, suku bunga pinjaman sebagai cerminan dari cost of fund itu akan meningkat bersama dengan meningkatnya risiko dari emiten obligasi gitu. Sukuk gimana? Ya sukuk sebenarnya logikanya begitu juga, cuma nanti kita lihat dia agak lebih kompleks karena akadnya lebih kompleks. Setidaknya karena relatif baru muncul ya, Islamic finance ini katakanlah baru muncul 20 tahun terakhir lah gitu, baru berkembang ya, tentu saja butuh waktu untuk setidaknya dipahami dan diseminasi, disebarkan lebih luas kepada pelaku usaha. Bahkan terhadap mahasiswa ya, Anda sekarang kan lagi belajar kan. Anda diharapkan nanti mengembangkan, menyebarkan pemahaman seperti ini ke banyak orang gitu. Ya. Jadi suku bunga pinjaman, suku bunga bank itu nggak mungkin sama kalau risiko dari emitennya berbeda. Makanya saya cerita tadi, saya pernah diundang oleh namanya Dewan Ketahanan Nasional, Watanas, bukan Lemhanas. Ini Watanas gitu. Beda lagi sama Lemhanas yang mimpin Jenderal Bintang 3. Jadi jenderal-jenderal semua, memang kayaknya jenderal-jenderal ini lagi pengen belajar gitu, apa sih ini waktu itu tentang stabilitas sistem perbankan gitu topiknya. Nah, itu yang menarik di situ. Datang dari BI, saya mewakili UI gitu. Lucu sekali pembicaraannya. Menurut saya itu kegagalan pendidikan ekonomi gitu loh. Sampai level doktor, sampai profesor. Ini bener nih yang masih bisa diajak ngomong ke orang Undip sama orang mana tuh. Oh bukan, chief ekonomisnya BNI malah. Jadi dari perbankan pun hadir chief ekonomis BNI, chief ekonomis mana, bank-bank tuh. Gitu. Apa dia bilang? Oh, kita berharap agar suku bunga buat setiap perusahaan sama, apalagi UKM kalau bisa sama suku bunga pinjamannya. Wah, itu udah kesalahan berpikir dasar itu. Itu apa? Keseimbangan antara resiko dengan cost of fund. Gitu. Gampangnya aja, Anda mau nggak pinjemin orang pada orang yang tahu bahwa Anda tahu orang itu tuh suka bohong, atau kalau nggak suka bohong, duitnya emang udah tipis gitu loh, udah nggak punya duit, kan kita males minjemin ke orang kayak gitu kan, tuh namanya risikonya tinggi tuh calon peminjam itu. Walaupun kita mau minjemin ke dia, kita pasti minta imbalan yang besar. Nah, imbalan yang besar itu bagi peminjam, lender, itu kalau bentuknya pinjaman yang konvensional ya bunga. Jadi suku bunga pinjaman akan selalu mengikuti risiko dari calon peminjam. Jadi nggak mungkin deh samakan gitu loh suku bunga pinjaman. Ngomongannya sih bagus, UKM kita demi untuk perkembangan UKM ya. UKM berbeda-beda resikonya, nggak bisa disamain. Kalau UKM-nya resikonya rendah ya suku bunga pinjamannya rendah. Kalau UKM-nya berisiko tinggi ya pasti dong pemberi pinjaman, lender, baik itu perbankan atau bondholder ya, investor yang beli obligasi, minta dong suku bunga pinjamannya yang sesuai dengan risiko yang mereka tanggung gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tuh bagaimana mengukur risiko dari emiten obligasi gitu loh. Kita mulai dulu dari emiten obligasi ya.
Nanti baru sukuk lebih kompleks nanti. Setidaknya tadi belum secara luas dipahami oleh banyak orang gitu. Nah, bagaimana sih kalau kita sekarang nih kita bawa dulu ini deh yang konvensional. Apa itu? Bagaimana sih untuk menilai risiko dari calon emiten obligasi? Ya, kita tahu risikonya dia berapa sehingga kita bisa menyesuaikan. Kalau kita nih dari sudut pandang lender ya, pemberi pinjaman, sebelum kita mau memberi pinjaman ke dia, kita harus tahu dulu risiko perusahaan ini berapa besar kesanggupan dia untuk membayar kembali duit yang sudah kita pinjamkan kepada dia. Semakin kita nggak yakin dia bisa ngembaliin duit yang kita pinjamkan, kita minta kompensasi, kita minta imbalan dalam bentuk apa? Ya, sekali lagi, kalau konvensional bond, suku bunga pinjamannya tinggi. Nah, dari sinilah kemudian ada konsep yang menjadi sudah praktek umum gitu ya di perbankan di obligasi konvensional. Setiap perusahaan mengeluarkan obligasi, mengeluarkan surat utang, dia pasti di rating lebih dulu. Nah, kita pindah ini ya, kita pindah apa sih namanya? Kita pindah PowerPoint dulu ya. Di mana sebentar? Ini agak lain nih. Nanti saya share PowerPoint-nya. Bisa dicatat maksudnya. Ini PowerPoint-nya saya pakai, jadi jangan bingung juga, saya belum sempat tadi rubah judul PowerPoint-nya. Ini saya ngajar credit risk modeling di S2. Nanti kita pakai di bagian awalnya saja. Ya. Nah, di sini kita berkenalan dengan credit rating agency. Jadi ada suatu institusi, ada suatu lembaga yang peranannya sentral betul dalam proses suatu perusahaan mengeluarkan obligasi. Itu disebut credit rating agency, lembaga pemeringkat kredit gitu. Kalau di Indonesia diterjemahkan gitu, lembaga pemeringkat. Apa itu credit rating agency? Nah, ini suatu pihak yang independen. Jadi dia menjadi sandaran gitu, acuan bagi investor publik. Karena investor publik tuh nggak tahu atau nggak bisa mengukur resiko, diserahkan kemudian proses evaluasi, proses penilaian resiko dari perusahaan yang ingin mengeluarkan obligasi kepada credit rating agency ini gitu loh. Maka credit rating agency ini adalah suatu pihak yang bersifat independen dan eksternal evaluator. Maksudnya apa? Di luar perusahaan. Dia nggak bisa dipengaruhi oleh perusahaan. Gitu. Bahkan nanti kita belajar rating ini bukan hanya terhadap perusahaan, tapi terhadap negara. Jadi negara kita pun di rating kalau negara kita mau mengeluarkan obligasi gitu. Nggak bisa dipengaruhi oleh presiden satu negara. Saya kasih contoh kayak di Amerika, di zamannya Barack Obama itu kan habis krisis di Amerika tahun 2008. Itu ratingnya oleh lembaga rating, credit rating agency internasional yang standar & Poor's diturunkan ratingnya itu obligasi atau bond yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika. Begitu diturunkan ratingnya, suku bunganya naik. Makanya Presiden Obama waktu itu marah-marah, protes kepada lembaga pemeringkat ini, kebetulan namanya Standard & Poor's. Nanti kita lihat, kita buka deh ininya, websitenya biar Anda kenal gitu ya. Ini udah saya bukain semua di laptop saya, nanti kita bisa lihat satu-satu biar Anda kenal dengan apa itu lembaga pemeringkat.
Ya, pada kasus tadi Standard & Poor's independen, dia nggak mau ngubah rating obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika. Ya, dari yang paling tinggi ratingnya, paling bagus, sehingga resiko gagal bayarnya dianggap rendah, diturunkan satu peringkat. Jadi yang paling tinggi itu triple A, ratingnya diturunkan jadi double AA gitu. Indonesia itu sampai sekarang masih triple B, BBB, ya, termasuk yang jelek rating country risk dari negara kita, sehingga suku bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kita kalau ngutang itu gede gitu. Nanti kita belajar bagaimana perusahaan rating menilai kemampuan bayar, sekaligus kebalikannya risiko gagal bayar dari suatu perusahaan atau suatu negara. Mengapa kok Indonesia kok triple B, sementara Malaysia udah mungkin double A. Itu Indonesia termasuk yang paling jelek di negara ASEAN, triple B gitu. Oke, berharap naik jadi single A lah minimal. Ya, nah ini Anda berkenalan dengan namanya Credit Rating Agency. Nah, logikanya begini, bond issuer atau emiten ingin menjual obligasi, ini juga obligasi ya, obligasi ke calon bondholder, itu investor publik awam, tidak dapat mengukur risiko bond issuer, butuh pihak independen dalam mengukur risiko default dari bond issuer. Gitu. Kayak kemudian ini menjadi syarat untuk diizinkan oleh OJK, di mana OJK di Indonesia disebut mengeluarkan pernyataan efektif. Apa itu pernyataan efektif? Oh ya, ini boleh nih. Sejak dikeluarkan pernyataan efektif oleh OJK, obligasi yang pengen dijual oleh bond issuer kepada calon bondholder atau investor publik boleh mulai dijual. Jadi udah satu paket. Kalau mengeluarkan obligasi ya harus di rating, termasuk Indonesia. Kalau mau mengeluarkan obligasi, apalagi obligasinya dijual kepada investor di luar negeri, namanya global bond, ya pemeringkatnya, lembaga pemeringkatnya harus lembaga pemeringkat level dunia. Itu nanti kita belajar ada level lokal yang hanya di Indonesia. Lembaga pemeringkat namanya PT Pevindo, itu hanya lokal di Indonesia. Ya orang Amerika nggak kenal PT Pevindo itu siapa, kredibilitasnya gimana. Jadi makanya PT Pevindo hanya merating perusahaan yang ingin ngejual sahamnya di dalam negeri Indonesia, namanya domestic corporate bond market. Gitu. Ya, nah Anda berkenalan dengan credit rating agency. Nah, ini walaupun sekarang OJK sudah mengeluarkan peraturan baru tahun 2017 atau 2018 itu saya nanti saya share juga tulisan saya di koran Bisnis Indonesia. Menurut kalau Anda merasa ada manfaatnya, nanti saya kira sih pasti bermanfaat ya. Tapi itu udah lama sih, 2017-2018 ya, setelah peraturan OJK-nya keluar, itu saya tulis di koran biar diketahui oleh banyak orang. Itu apa? Sejak tahun 2017 OJK sudah mengatur bahwa kalau obligasinya itu dijual kepada calon bondholder yang sifatnya atau punya kemampuan mengukur risiko sendiri, yaitu institutional investor atau investor lembaga yang dia sudah dapat mengukur risiko bond issuer. Beda tadi di sini ya, investor publik tidak dapat mengukur risiko bond issuer. Nah, ini sudah bisa kok mengukur risiko bond issuer sendiri gitu loh, sehingga tidak butuh pihak independen dalam mengukur risiko default dari bond issuer, sehingga tidak perlu ada rating dari credit rating agency, bahkan tidak perlu izin dari OJK lebih dulu. Ya, bentuknya pernyataan efektif untuk dapat dijual pada investor. Karena kebetulan investor udah pinter,
maka di beberapa negara disebutnya sophisticated investor, investor canggih, gitu. Atau qualified investor buyer gitu, pembeli atau investor yang qualified. Jadi dia udah bisa ngukur resikonya, ngapain harus minta bantuan credit rating agency, logikanya gitu. Ya, nah kita berkenalan di sini credit agency, ada Standard and Poor's. Dia punya rating metodologi sendiri, metodologi ratingnya. Nanti keluarin dia ratingnya berapa. Nah ini sekedar contoh aja ya, dari triple A, double A, single A, triple B dan seterusnya, double B, B sampai yang udah junk bond. Jadi kalau ada junk food, kalau di obligasi ada junk bond, obligasi sampah. Nah selain Standard & Poor's ada apa lagi? Ada Moody's gitu. Punya sendiri rating metodologinya, jadi berbeda-beda ini rating metodologinya gitu. Bagaimana kita bisa tahu metodologi dia dalam melakukan rating? Nah, ada di websitenya, nanti kita buka setelah ini websitenya gitu. Rating metodologi beda-beda. Nah kebetulan cara nulis ratingnya juga beda, stylenya beda. Kalau Moody's dia ada A-nya gede di depan, belakangnya kecil. Triple A juga, tapi A di nomor 2, nomor 3-nya A kecil, dan seterusnya begitu. Ya, itu Moody's. Ada lagi Fitch. Nah, Fitch ini juga luar negeri, cuman levelnya lebih di bawah Moody's. Gitu. Nah, ini beda-beda nanti hasilnya pun berbeda. Jadi Indonesia, katakan pemerintah Indonesia itu dinilai oleh Moody's sama Fitch itu udah naik ke single A. Tapi oleh Standard & Poor's belum, masih di triple B terus gitu. Kenapa ya? Masing-masing rating agency punya alasannya gitu. Ya, makanya beda-beda hasilnya. Tonal hanya 3 ini saja, tidak banyak. Rating agency selain ini banyak, cuman ya ini yang paling representatif. Ada yang Jepang, ada India malah gitu. Indonesia aja punya, tapi ini ya belum dipercaya lah oleh investor di luar Indonesia. Kalau di dalam Indonesia ya cukuplah pakai PT Pevindo. Singkatannya Pemeringkat Efek Indonesia. Memang pemerintah Indonesia yang mendorong gitu berdirinya PT Pevindo. Metodologinya apa? Kalau kita lihat di websitenya, Pevindo ini banyak mengikuti, bahkan ya kayaknya sih mengikuti betul Standard & Poor's, S&P istilahnya disingkatnya. Standard & Poor's tuh disingkat S&P metodologi. Cara nulis ratingnya sama PT Pevindo dengan Standard & Poor's. Tapi nanti bisa kita lihat lebih detail di websitenya PT Pevindo. Ya, nah ini ada definisinya nih, sengaja saya kutip di sini. Triple A, apa itu? Oke, bahasa Inggris nih. Obligation rated triple A has the highest rating assigned by Standard & Poor's. Itu rating yang paling tinggi yang dikeluarkan oleh Standard & Poor's. Apa indikasinya? Obligasi ini atau obligor itu pihak yang meminjam, itu punya kapasitas untuk memenuhi komitmen finansial dari obligasi ini sangat kuat, extremely strong. Jadi kemungkinan risiko defaultnya kecil. Itu ya. Nah kalau yang double A gimana? Nah, bedanya di sini nggak ada extremely-nya, hanya very strong. Gitu, dan seterusnya. Nah ini coba yang single A kita baca nih. Obligasi dengan rating A somewhat more susceptible to the adverse effect of change in circumstances and economic condition than obligasi higher rated kategori. Maksudnya apa? Obligasi dengan rating A itu lebih rentan terhadap
adverse effect, apa efek kebalikan gitu, maksudnya berubah gitu, perubahan dari kondisi ekonomi dibandingkan obligasi yang ratingnya di atas. Namun dibilang, however, the obligor capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong. Yang triple B, nah ada penjelasannya di sini. Adverse economic condition, berubahnya kondisi ekonomi, changing circumstances, suasana yang berubah, suasana bisnis yang berubah, are more likely, gitu, besar kemungkinan atau punya kemungkinan untuk mengarah kepada melemahnya kemampuan obligor untuk memenuhi kewajiban finansialnya dan seterusnya ya. S&P kategori definition. Dan juga ada istilah triple A sampai triple B disebut investment grade. Yang di bawah triple B yaitu double B ke bawah disebut spekulatif grade. Jadi obligasi yang ratingnya triple B ke atas itu kita sedang, kalau kita beli obligasi itu kita sedang berinvestasi. Kalau yang double B ke bawah itu kita sedang berspekulasi. Bahkan kalau yang udah C gitu, wah itu udah jangbon gitu, sedang makan sampah tuh. Ya kayak orang lagi nyari sampah, kadang-kadang ketemu barang yang bagus gitu. Kadang-kadang ya kebanyakan sih jelek, maksudnya apa, berspekulasinya luar biasa gitu. Kalau dapet perusahaan yang grade-nya spekulatif, bahkan yang jangbon tapi dia nggak default, nggak gagal bayar, wah alhamdulillah, karena suku bunganya tinggi sekali. Tapi besar kemungkinan perusahaan yang jangbon ya gagal bayar, namanya juga jangbon gitu ya. Maka kita sedang berspekulasi. Nah ini Moody's, beda lagi definisinya, nanti silakan dibaca sendiri ya. Sengaja saya berikan di sini, saya ambil langsung dari website atau buku, saya lupa nih. Pokoknya ini langsung dari Moody's dan Standard & Poor's ya. Oh ya tadi udah kita bahas ya. Default nih, investment grade atau spekulatif. Nah bagaimana sih Moody's, katakan ini contoh Moody's saja ya, menganalisis rating dari suatu perusahaan. Nah dia mulai dulu dari sovereign itu negara, analisis negaranya gimana, makroekonominya gimana, industrinya seperti apa. Industrinya udah sunset apalagi sunrise. Kalau udah sunset ya aduh mau mati industrinya gitu, resikonya tinggi dong, permintaannya udah mulai melemah, selera orang udah mulai berubah kan gitu ya kan. Beda sama industri yang lagi sunrise, wah lagi moncer-moncernya. Kemudian apa, manajemen quality, wah ada subjektif nilainya. Lalu rating atau financial position, struktur perusahaan dan macam-macam. Nah, setidaknya di sini diberikan, ini contoh saya lupa nih dari industri apa nih, nggak ada judulnya ya. Biasanya itu rating metodologi itu per industri. Ya, ini nggak ada judulnya, saya lupa. Nanti di sini soalnya ada judulnya nih. Nah, ini untuk oil and gas rating metodologi. Nah, kebetulan kalau Moody's lebih detail kayak begini. Tuh, ada 4 key faktor kunci di analisis. Kalau ini kayaknya pertambangan nih, karena reserve and production karakteristik. Mungkin ini metodologi untuk pertambangan batu bara mungkin nih, seingat saya dulu nih. Ya. Itu cadangan batu baranya berapa katakan gitu. Kalau cadangannya udah mau habis, beda cadangannya masih banyak, kayak PT Bukit Asam, itu masih 50 tahun diambil batu baranya belum habis tuh. Namun kualitas batu baranya gas sulfur itu bisa beracun buat
pernapasan, polusi, makanya tingkat polusinya tinggi, makanya bukit asam sudah mulai berpikir yang bentuknya padat dirubah jadi liquid, jadi helium gas. Tapi kalau LPG itu minyak ya, nambang minyak ada gasnya di atas, nah itu ditangkap dirubah jadi liquid, taruh di tabung sehingga bawahnya lebih mudah karena liquid petroleum gas. Nanti ada LNG, liquid natural gas, beda lagi tuh. Nah itu saya detailnya nggak tahu, kuasai ya. Gitu, untuk membicarakan aja reserve ya. Gitu. Kayak minyak kita itu untuk minyak kita udah mulai habis, makanya kita udah keluar makanya dari negara OPEC kan, karena kita bukan lagi eksporter, udah net importer, kita lebih banyak import daripada ekspor minyak. Ini contoh aja ya. Nah, ini detil lagi ngukurnya gimana nih nomor 1? Wah, setidaknya pakai 3 ini. Ini 15% apa maksudnya? Ini apa? Ini kalau ditambah berapa nih? 25, 35. Ini ada satu lagi di sini. Ini kan 40, 20, 40. Jadi kalau dijumlahin 100 nih. Gitu. Ya. Sekedar ini aja karena nih ini ada ininya, angka-angkanya seringkali juga penjelasannya nggak begitu jelas juga di websitenya, tapi setidaknya lebih bagus dikasih tahu nih ada 4 faktor berapa kan. Kalau gini kan berarti skala produksi ini lebih tinggi nilainya dibandingin business position, atau kayak tadi yang ini 40%, jadi ini yang paling gede dibandingin yang lain. Oh sama nih sama leverage, cash flow gitu ya. Kalau nanti standar NPUR nggak setransparan ini gitu. Walaupun dia nanti masih ngasih sih, oh ini variable ini, cuman gimana sampai keluar nanti ratingnya A, double A tuh kita nggak bisa tahu pasti kalau di standar NPUR. Moody's pun begitu juga, nggak transparan betul. Pokoknya kira-kira beginilah cara saya menilai rating gitu. Nah, ini juga perlu Anda pahami ya. Ini dasar, jangan anda anggap enteng. Nah, kayak lagi tadi itu saya punya pengalaman juga seperti ini nih, orang yang nggak ngerti proses pemeringkatan utang, proses pemeringkatan obligasi. Nah, ini saya ambilkan dari sini, dari standar NPUR, ada prosesnya biar paham prosesnya gimana. Nanti udah jadi pejabat, udah jadi pegawai. Kebetulan nih saya temukan waktu itu saya di Bank Indonesia gitu, saya pernah diundang di Bank Indonesia, ternyata ngaco itu satu ruangan gitu, karena nggak ngerti proses ratingnya gitu, sampai bosnya itu sampai malu. Saya nggak mau mempermalukan orang ya, saya bilang nih keliru ini cara pandangnya memahami ini gitu loh ya Pak. Namanya rating itu nggak usah disuruh. Jadi BI waktu itu mengeluarkan peraturan Bank Indonesia namanya PBI, kalau OJK kan OJK, peraturan OJK. Bank Indonesia mewajibkan semua perusahaan yang ingin berhutang ke luar negeri dalam bentuk surat hutang harus di rating. Itu mau usah disuruh. Ini nggak pahami ini, makanya tadi saya jelaskan di sini di awal tadi kan. Ini udah pasti deh istilah, makanya tadi praktek bisnis umum kalau mengeluarkan obligasi kepada investor publik ya pasti di rating, nggak usah disuruh, nggak usah dikeluarin peraturan Bank Indonesia. Semua perusahaan pasti kalau dia ngeluarin ngejualnya kepada investor publik, bukan investor institusional ya, sophisticated investor, pasti di rating, nggak usah disuruh gitu loh. Nah kayak saya ajarin ini ke Anda nih, jangan sampai Anda buat kesalahan yang fatal. Karena waktu itu sampai akhirnya bosnya bilang setelah istirahat makan siang, saya diajak ngomong sendirian, Pak, di ruangan ini yang tadi itu yang diskusi bareng saya tuh tidak ada yang lulusan UI gitu. Entah apa maksudnya, di kebetulan bosnya ini lulusan UI juga, tapi bukan di fakultas ekonomi, tapi di fakultas hukum.
Itu dia ngomong nih, saya dari fakultas hukum, saya dari UI Pak, dari fakultas hukum gitu. Ini dari Undip, dari ini disebutin nama satu-satu. Saya lupa ada UGM gak tuh. Kalau UGM kira-kira masih selevel lah sama kita gitu ya, sama UI. Itu parah banget itu ruangan itu. Gitu, karena mungkin nggak dapet kayak gini atau nggak belajar kayak gini. Kalau di kelas nggak dikasih tahu guru dosennya, baca sendiri lah. Saya juga tahu ini waktu saya kuliah S1 juga nggak dipelajarin. Gitu. Karena saya waktu kuliah S1 dosennya lebih lebih cowboy lagi. Ya, jadi Anda tidak ada alasan nanti mau tahu dosennya nggak bisa ngajar, dosennya itu nggak ada alasan kalau di sarjana gitu. S1 apalagi untuk S2 S3. Karena saya kasih tahu Anda yuk, saya kuliah di FEUI itu tahun 93 saya masuk. Itu tahun pertama FEUI pindah dari Salemba ke Depok. Dosennya udah banyak banget nggak masuk. Jadi kalau 14 kali ketemu dalam satu semester tuh banyak yang hanya di awal masuk pertemuan pertama sama pertemuan terakhir, paling 2 kali pertemuan, wah ada 5 kali pertemuan udah hebat banget karena dosennya masih males datang ke Depok karena emang tempatnya masih berantakan dulu. Tapi apa, angkatan saya banyak loh yang maju, alhamdulillah saya juga bisa. Kalau Anda sebut chief ekonomisnya BCA itu satu angkatan sama saya, itu David semua. Kebetulan orang Katolik ya, tapi teman dekat saya. Padahal saya tahu persis kuliahnya berantakan. Saya dosennya juga ya tahun pertama deh, pokoknya tahun pertama tahun kedua tuh 93 94 itu masih berantakan banget kuliah. Fasilitas masih kurang, air nggak ada, air aja nggak ada, mau pipis aja di toilet airnya belum ada. Tapi kan kita harus belajar sendiri gitu. Nah saya sebagai dosen nih kayak gini nih, ya saya merasa aja dulu waktu saya kuliah kalau dosen yang ngajarnya terlalu sedikit, terlalu cowboy, mahasiswanya belajarnya jungkir balik. Nah saya nggak mau Anda mengalami hal yang dulu saya alami. Tapi prinsipnya Anda harus cari ilmu sendiri. Gitu. Saya di sini pengen nyari pahala aja semampu saya jelaskan ke Anda. Kan nggak bisa nanti Anda di pekerjaan Anda bilang dosennya nggak pernah ngajarin, bodoh amat. Anda harus cari dong ilmu sendiri. Kayak nih saya sampaikan nih karena penting menurut pengalaman saya. Pertama nih, request rating. Siapa yang melakukan request permintaan rating? Perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Tuh, calon emiten atau calon obligor yang mengeluarkan obligasi. Gak usah disuruh. Pasti perusahaan itu dia yang minta kepada credit rating agency, tolong saya di rating, karena kalau dia nggak di rating dia nggak bisa mengeluarkan obligasi gitu. Kecuali tadi dia pakai jalur yang kedua ya, dia ngejual obligasinya kepada investor institusional, investor canggih yang nggak perlu di rating gitu. Jadi tadi pakai peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan seluruh perusahaan yang mau mengeluarkan obligasi harus di rating, itu nggak usah disuruh, redundant itu peraturannya. Sia-sia ngapain ngeluarin obligasi peraturan kayak gitu loh. Itu saya sampai ngomong kayak gitu. Lucu kan, saya bilang itu nggak usah disuruh, kayak kita ngasih peraturan, mahasiswa kalau haus minum ya nggak usah disuruh, haus ya manusia udah pasti minum, ngapain diatur-atur, lucu gitu loh. Nah ini ya, jadi kalau ditanya siapa yang minta di rating, ya perusahaan itu sendiri yang mengeluarkan obligasi, calon emiten obligasi yang mau mengeluarkan obligasi, dia menghubungi credit rating agency dan dia juga nanti yang bayar. Credit rating agency itu kan harus dibayar. Siapa yang bayar? Ya calon emitennya gitu. Oke nih, di request rating kepada Standard & Poor katakan nih sebagai credit rating agency. Nah, Standard & Poor-nya bikin analytical team gitu. Bikin tim, bentukan basic research atas perusahaan tersebut, bertemu mid issuer, maksudnya apa, calon
bond issuer ketemu biar diskusi gitu. Apa ada masalah pemahaman, ada data yang kurang gitu loh. Biasanya sih ya nggak lama-lama lah, 2 sampai sebulan paling lama lah, 2-3 minggu. Nah, rating komitenya itu kumpul rapat secara periodik sampai nanti akhirnya keluar ratingnya sementara. Ya, hasil ratingnya itu disampaikan ke perusahaan secara internal sebelum diumumkan ke publik. Nah, kalau yang di sini ini udah diumumkan pada publik, ini belum diumumkan, disampaikan kepada calon all issuer, nih rating kami, penilaian kami atas perusahaan Anda begini. Katakan ratingnya double B, melakukan namanya appeal, bahasa Indonesianya banding. Enggak dong, seharusnya nggak kayak begitu, saya minimal dapat single E, jangan dikasih double B dong, 2 peringkat di bawah E, katakan. Alasannya apa? Nah, udahlah diskusi. Kalau nanti katakan nih Standard & Poor's-nya setuju sama keberatannya, ya mungkin direvisi. Kalau nggak setuju, ya si Standard & Poor's tetap akan ngeluarin apa adanya, persis seperti Standard & Poor's ngeluarin rating yang jelek, yang menurun lah gitu terhadap pemerintah Amerika. Gitu ya. Nah, setelah diumumkan ratingnya, terus dilakukan surveillance, pengamatan. Itu biasanya setahun sekali diamati. Gimana? Bisa jadi dinaikkan, bisa jadi diturunkan gitu. Ya, mana di sini nih. Nanti deh ya. Nah, ini contoh untuk ini Standard & Poor's nih. Rasionya. Tapi lihat persentasenya nggak ditulis di Standard & Poor's. Gitu. Nah, ini juga lebih detail ya, financial assessment, tahap pertama, tahap kedua, macam-macam deh. Nah, sekedar contoh saja, mungkin kelihatan nggak nanti saya kirim ke Anda deh. Ini saya ambil dari Standard & Poor's Corporate Rating Kriteria, kuno banget 98. Udah kuno banget, Anda udah lahir belum tuh. Tapi setidaknya ini memberikan gambaran buat kita. Bagaimana? EBIT, ya, earning before interest and tax dibanding dengan bunga yang harus dibayar. Nah, kalau dia angkanya itu 18, minimal 18, nah dia masuk kategori triple A. Begitu yang di bawahnya double A turun jauh banget tuh 9,7 dan seterusnya. Ini bisa Anda baca di sini ya. Nah, setidaknya ini jadi informasi atau harapan saya Anda kebayang, oh dihitung rasionya gini, dikaitkan sama ini. Tapi apakah sekarang berlaku begini juga? Angkanya tetap ya nggak tahu. Bisa jadi mungkin di sini jadi 20 gitu mungkin, bukan 18 lagi. Tapi setidaknya ini jadi gambaran. Oke ya. Nah, pertanyaannya kemudian setelah di rating itu manfaatnya apa? Tadi saya bilang manfaatnya adalah rating itu menentukan bunga yang harus dibayar. Rating menentukan tingginya bunga pinjaman. Nah, gimana prakteknya? Nah, kita katakan nih ada satu perusahaan, Telkom gitu katakan ya, di rating oleh PT Provindo. Ratingnya AA kan gitu ya. Nah, berapa bunganya? Berapa bunga pinjaman yang harus dibayar oleh PT Telkom? Ini juga saya pengen Anda paham nih. Untuk menjawab ini, nggak bisa kita hanya mengetahui
sekedar mengetahui rating dari PT Telkom ini. Gitu. Jadi untuk mengetahui besar kecilnya suku bunga yang harus dibayar oleh suatu perusahaan, selain kita harus tahu ratingnya perusahaan itu berapa, kita juga harus tahu rating dari country, dari negara di mana PT Telkom berdomisili gitu. Berkasus ini Indonesia. Jadi perlu tahu lebih dulu rating dari country di mana PT Telkom berdomisili. Kasus ini Indonesia. Kayak tadi saya katakan, Indonesia ratingnya berapa? Ditetapkan oleh credit rating agency juga, gitu. Ya, ditetapkan oleh credit rating agency juga. Berdasarkan penilaian country risk analysis. Kalau PT Telkom ini corporate risk analysis, analisis korporat, resiko korporasi dari PT Telkom. Gitu, ya, rating pemerintah ditetapkan oleh rating agency. Nah, ini juga nggak cukup di sini, belum selesai gitu maksudnya. Kita harus tahu dulu, harus mendapatkan yang disebut yield curve dari surat utang pemerintah Indonesia. Apa itu yield curve? Kurva yield. Apa itu kurva yield? Nah, ini ada di slide berikutnya. Ya, ini saya ambil dari, ini pecah nih gambarnya. Saya ambil dari, ada juga berkenalan nanti namanya Indonesian Bond Pricing Agency. Ya, ini saya ambil dari websitenya Indonesian Bond Pricing Agency. Apa itu nanti? Nah, kita belajar dulu. Apa itu? Singkatannya IBPA, Indonesian Bond Pricing Agency. Apa itu? Nah, nanti kita pelajari setelah ini. Kita belajar dulu yield curve-nya. Apa ini yield curve? Nah, ini YLD curve, itu yield curve. Nah, ini ada 3 pilihan nih. Ini PHEI yield curve. Ada HB. Nah, kita pelajari dulu nanti. Ini satu-satu ya. Ini dulu deh. Yield curve itu apa? Yield curve adalah yield. Yield itu bunga gitu, yang harus dibayar oleh bond issuer. Tapi sebetulnya yield ini, makna yield tidak sesederhana itu. Teman Anda ya sebenarnya satu, terima dulu deh, yield itu adalah suku bunga. Karena nanti bisa beda suku bunga sama yield, bisa beda gitu. Kapan beda? Nah, itu ketika nanti obligasi disebut apa namanya, obligasinya itu at premium, at discount, at par. Nah, nanti dulu deh mengganti pusing lagi itu, at premium, at discount gitu. Nanti bisa beda tuh antara yield obligasi dengan suku bunga yang dibayar. Makanya karena saya bilang Anda harus kuasai keuangan konvensional itu, karena nanti bisa memahami yang di syariah. Prinsipnya sama tadi, cost of fund-nya itu yang harus ditanggung oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi pasti berhubungan dengan resikonya, sama persis gitu. Tapi kita belum belajar nih gimana ngukur resiko di obligasi syariah, ini baru yang konvensional, karena logikanya straightforward. Kalau yang di
yang di konvensional. Ya, Anda berkenalan dulu dengan namanya yield curve. Nah, yield curve itu nah ini ada keterangannya nih, IGS. IGS itu Indonesian Government Securities. Jadi sekuritas surat utang yang dikeluarkan oleh, saya kasih keterangan di sini ya, IGS. Ini adalah Indonesia Government Securities, surat utang pemerintah Indonesia. Gitu. Nah, ini yield curve-nya yang mana nih? Yang ungu nih yang paling bawah. Karena resiko dari pemerintah itu yang paling rendah. Istilahnya bottom line-nya yang paling rendah dari surat utang di suatu negara yang dikeluarkan oleh pemerintah negara itu. Kayak tadi PT Telkom, dia ratingnya double E. Nah, kayak ini nih. Nah, ini double E. Ini yield curve semua. Nah, yield curve yang paling bawah, bottom line-nya pasti yield curve, kurva yield dari pemerintah suatu negara. Pada kasus kita ini adalah pemerintah Indonesia, gitu ya. Nah, ini yang warna ungu. Nah, ini bisa Anda lihat bukan hanya di website, ini websitenya IBPA kebetulan nih. Jadi kita belajar IBPA atau apa, bisa juga di koran-koran, apa itu, bisnis, ya seperti Kontan, seperti koran bisnis Indonesia, kadang-kadang juga muncul di Kompas. Kompas kan koran umum, cuman kadang-kadang di bagian halaman ekonomi dan bisnisnya itu ditampilkan juga kurva seperti ini. Nah, dulu sih namanya ini IGSIK gitu. Di judul kurvanya ya, karena ini singkatan ini sama, IGS-nya sama, tapi YC-nya itu yield curve. Singkatannya IGSIK atau IGSIK gitu. Nah, kebetulan di IBPA saya baru cek nih ada lagi 3 nih. PHEI yield curve, ini singkatannya PHEI, saya juga belum tahu persis nih. Kalau yang ini Indonesian Composite Bond Index, nih CBI. Jadi kayak kalau di saham kan ada indeks harga saham gabungan, jadi udah gabung udah. Kalau ini juga ICBI ini Composite Bond Index, jadi indeks obligasi gabungan Indonesia. Kalau ini Indonesian Government Bond yang tenornya tinggal 3 tahun, 3 year, nah, 3 year dan 5 year gitu. Ini posisi 17 Mei 2021, jadi kemarin. Ya, hari ini belum keluar. Gitu. Nanti di akhir hari, mungkin jam 4 sore, jam 5, baru keluar nih 18 Mei 2021 setelah transaksi, atau minimal besok deh, ya, besoknya itu baru muncul gitu. Yang ngitung siapa? IBPA. Itu saya kasih terangan di sini deh. Dari sini deh ya. Ini dikeluarkan oleh IBPA. IBPA singkatan dari Indonesia Bond Pricing Agency. Dari namanya kita udah tahu. Ya, lembaga penilai obligasi Indonesia. Nilai obligasi Indonesia. Itu dia yang menghitung dan merilis ini IGSIK ini secara resmi
Ya, X-nya ditentukan, dia ngitung, jret, gitu ya, dari hasil transaksi obligasi di pemerintah, di pasar gitu ya. Nah, begitu kita bisa tahu, nah ini cara bacanya gimana? Ini maturity. Ini maturity 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ini setidaknya sampai tahun ke-10. Maksudnya gimana? Kalau obligasi tinggal 1 tahun lagi, dia bakal jatuh tempo, nah yield-nya itu 4%. Gitu. Ini obligasi pemerintah yang ungu ya. Ini saya gedein deh. Nih, ungu. Nah, nanti kalau yang 2 tahun, nah sekitar berapa tuh? Sekitar 4,5 kali ya. Gampang ini aja deh, 6 tahun nih. Maturity-nya 6 tahun lagi, nah itu 6% yield-nya. Kalau obligasi pemerintah Indonesia. Nah, gimana tadi Telkom? Telkom itu tadi contohnya adalah ratingnya double E. Nah, kita lihat di sini. Berdasarkan penilaian Indonesian Bond Pricing Agency, nah ini ada kurva-kurva yield semua nih. Yang ini triple E, yang ini double E, yang ini single E, yang ini triple B. Nah, kalau Telkom kan tadi double E. Contoh aja gitu ya, yang biru. Nah, biru di sini. Jadi semua obligasi korporasi, obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang ratingnya double E, itu kira-kira menurut perhitungan Indonesian Bond Pricing Agency, kalau maturity-nya itu jatuh tempo ya tinggal 2 tahun lagi, itu sekitar 6%. Lihat, ada selisih di sini antara yield curve yang biru, itu yang ratingnya double E, dengan yang yang yield curve dari obligasi pemerintah yang ungu. Nah, selisihnya ini disebut spread. Nah, saya tulis di sini ya. Di sini kita juga bisa ketahui pentingnya rating. Begitu ratingnya double E. Nah, kalau double E, kita lihat dulu. Oh, dia berapa katakan? 5 tahun. Ya, atau 5 tahun nih kan. Kalau 5 tahun, yield curve dari obligasi pemerintah itu 6%. Gitu. Nah, kalau dia double E, nah sekitar kira-kira sekitar segini nih, ya 7,5% kali di sini nih. Kalau double E gitu. Kalau triple E ya lebih rendah lagi, mungkin di sini kan ini. Nah, itu namanya spread. Spread itu adalah selisih. Terus ini selisih yield obligasi korporasi dengan yield obligasi. Nah, makanya di sini kita bisa tahu deh tadi, makanya pertanyaannya, berapa bunga pinjaman yang harus dibayar oleh PT Telkom? Nah, kita harus melihat yield curve-nya. Karena PT Telkom itu mengeluarkan obligasi itu macam-macam maturity-nya gitu. Ada yang 7 tahun, ada 5 tahun, ada 10 tahun. Terus setiap obligasi itu yang tenornya macam-macam, maturity-nya macam-macam, kita lihat aja di sini. Pokoknya dia di kurva yield yang berwarna biru, karena Telkom misalnya saja, saya nggak hafal ya ratingnya Telkom sekarang berapa gitu, dugaan saya mungkin double E kali ya. Gitu, dari sini Anda sudah bisa paham dong kenapa perlu di rating, dan juga kenapa pemerintah Indonesia harus di rating surat utangnya. Itu penting banget, pemerintah Indonesia harus di rating. Kalau nggak di rating, gimana acuan dari korporasi, yield dari obligasi korporasi nggak ada acuannya. Ini kan menjadi acuan, gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lihat sekarang di websitenya ya. Kita lihat dari websitenya.
Kita mulai dari sini, kelihatan ya. Jadi kelihatan nggak nih? Ini website dari IDX Indonesia Stock Exchange, ya IDX. Bisa juga kita lihat. Nah, ini makanya namanya dia masih IGSIC, Indonesian Government Security Yield Curve. Ini yang bikin bukan dia ini, bukan si IDX, tapi dia cuma ngambil aja dari IBPA. Makanya kita lihat di sini, sekedar saya mau tunjukin ya. Ini tanggal 18 nih, hari ini nih, jam 12.25, belum ada datanya, masih kosong begini dia. Gitu. Oh, sekarang namanya PHEI ya, pemeringkat apa nih? Harga Efek Indonesia tadi ya. IBPA itu bahasa Indonesia, PHEI tadi. PHEI itu singkatannya apa? PHEI. Ya. Nah, ini belum ada dia nih. Belum ada datanya. Nah, kita lihat sekarang IBPA. Nah, tadi saya ambil dari IBPA. Nah, ini websitenya IBPA Indonesia. Coba dikecilin dulu deh. Ini bahasa Indonesianya, penilai harga efek Indonesia. Indonesia terkenalnya IBPA, Indonesian Bond Pricing Agency, bahasa Inggris. Nah, ini IBPA ya. Nah, itu semula IBPA, sekarang jadi PHEI. Aduh, orang Indonesia ini macam-macam aja. Pas kayak bahasa Inggris nggak apa-apa lah, gitu. Tapi ya boleh lah. Jadi penilai harga efek Indonesia. Ya, dia memang menjadi institusi yang diberikan wewenang untuk menghitung setidaknya ini obligasi. Nah, tadi tuh saya ambil dari sini. Nah, ini lucunya lagi, ini nggak bisa di-copy. Kalau kita mau copy langsung dilarang sama dia. Nah, ini ngapain sih di-copy ya? Takut amat gitu. Bilong kok Indonesian Bond Pricing Agency ya, ngapain? Lucu orang Indonesia ini. IBPA. Ya, ini kan harus dipakai sebanyak mungkin orang, itu kenapa harus takut dagangan dia. Nah ya, nah ini nih contohnya nih, obligasi pemerintah Indonesia. Wow, macam-macam di sini. Gitu nih kode-kodenya gitu loh, maturity-nya nih, kuponnya suku bunga. Berapa sih nilainya? Nah, itu dinilai oleh PHEI, pemeringkat harga efek Indonesia atau penilai harga efek Indonesia, IBPA. Ini pemerintah Indonesia, ini obligasi korporasi, lihat tuh triple A berapa. Nah, ini spread, tadi yang saya sebut, spread. Ya, spread. Ini tenornya, ini 0,1 tahun, jadi berapa tuh? 1/10 tahun ya. Berapa tuh kalau 360 hari ya 36 hari ya. Itu. Ada 1 tahun berapa? Ini spread itu selisih tadi ya. Nah, di dalam kurungnya apa nih? BPS. BPS itu apa? Basis point namanya. Basis point itu 0,01. 0,01. Jadi per 1.000 basis point. 0,001 berarti ya. Basis point. Bukan persen, kalau persen kan per 100. Kalau ini jadi kalau Anda ketemu BPS itu basis point per 1.000 gitu. Ya, jadi kalau gini nih, apa nih, 1, 2, 3, 0,1 ya, basis point. Gitu. Nanti Anda lihat lagi ya, basis point itu apa, Anda pelajari ya. Spread Anda udah kenal, saya kasih tahu. Nah, ini bisa kita lihat juga di sumber-sumber website yang lain. Katakan ini Indonesian Government Bond, tapi lebih banyak penjelasannya nih. Ini saya ambil dari worldgovernmentbonds.com. Ada keterangan di sama dia di sini. Indonesian 10 year government bond itu yieldnya 6,524. Central Bank rate, kasus kita BI kan, BI rate, Bank Indonesia rate, suku bunga Bank Indonesia itu 3,5%.
Oh nih rating Indonesia triple B ya menurut standar N-Poor. Nah, ini kredit default swap nanti kita pelajari nanti lagi deh. Panjang lagi jelasinnya. Nah sama dia dibikin nih, ini waduh ini 18 Mei padahal belum terjadi nih. Tapi dia bilang sini 18 Mei satu bulan sebelumnya ini 1 bulan sebelumnya 6 bulan sebelumnya. Nah, kita lihat nih, rating menurut standar N-Poor, triple B, outlook-nya negatif. Itu ada istilah outlook. Outlook itu apa? Kemungkinan berubah, turun tuh lebih gede daripada berubah tingkat. Jadi single A itu lebih kecil kemungkinannya dibandingkan turun jadi double A untuk rating pemerintah Indonesia menurut standar N-Poor. Moody's beda lagi, Fitch, TBRS-nya apa saya nggak tahu deh, nggak hafal ya. Nah dicontoh sama dia nih lebih detail lagi nih, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, terakhir kali berapa rating ininya, yieldnya sampai 30 tahun. Nah, lagi ZC, panjang lagi ZC ini zero coupon bond, gitu ya. Nah ini mau dibandingkan obligasi yield spread tuh. Nah, kita udah belajar di spread ya, spread tuh tadi antara Indonesia dengan negara-negara lain, main country gitu. Nah, dengan satuannya BP, basis point gitu. Ini dengan Jerman, selisihnya tuh Brazil, kita sambil dibandingkan Rusia sama Brazil lebih bagus kita. Lebih bagus pemerintah Indonesia, jadi lebih tinggi pemerintah Indonesia, makanya warnanya beda kan nih. Dan juga ada minusnya. Jadi kalau kita dibandingkan India aja masih lebih bagus India gitu yieldnya dan seterusnya. Juga beda dengan price, nih panjang lagi nih ceritanya, bedanya yield sama price hubungannya gimana ya. Ini kita udah 3 nih kita pelajari websitenya. Ini ada lagi nih apa nih, nah ini Moody's. Nah ya, ini websitenya moodys.com. Kita mau tahu gimana ratingnya. Nah kita klik ini ratingnya dia tuh, macam-macam di sini bisa kita lihat metode ratingnya, korporasi atau financial institution atau negara gitu ya. Oke. Ini Moody's ya. Ya lagi, ini S&P khusus untuk sovereign risk indicator. Sovereign itu negara, jadi indikator risiko negara. Kita lihat, nah ini lihat triple A itu ada di sini. Nah ini Kanada, udah sedikit yang triple A. Amerika nih, Amerika double A. Kelihatan Anda nih ya. Nah, ini warnanya nih, apalagi nih. Oh ini, Amerika terpisah, ini Alaska kali ini ya. Oh, ini Kanada, tinggal Kanada nih, Kanada, Australia ya, triple A. Brazil B, kita coba. Kita lumayan. Ya triple B ya, Indonesia B, triple B, Brazil yang jelek B. Gitu. Nah kalau kita mau tahu apa gimana cara dia segala macam bisa kita lihat di websitenya si siapa, Star and Poor. Nah terakhir nih Pevindo. Nah, tadi kita udah belajar ya Pevindo. Kita lihat sekarang nih, ini kebetulan direkturnya ini senior saya nih, 2 tahun 3 tahun, angkatan 90, siapa sih namanya lupa saya. Orang Katolik pokoknya namanya Uspus dia juga kan, Antonius Henricus. Pernah ketemu. Nah kalau kita mau tahu nih rating metodologi bisa kita klik. Rating metodologi untuk apa? Korporasi, municipality itu apa?
obligasi daerah. Nah, di Indonesia belum ada tuh mengeluarkan obligasi daerah, municipal bond. Jadi pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah provinsi itu bisa mengeluarkan obligasi. Bukan hanya pemerintah pusat, tapi sampai sekarang belum pernah ada di Indonesia baik provinsi ataupun kabupaten kota yang mengeluarkan obligasi. Dulu provinsi DKI itu mengeluarkan municipal bond, obligasi daerah pertama. Kebetulan saya waktu itu diminta bantu-bantu juga, tapi akhirnya gagal di zamannya Fauzi Bowo. Karena emang tuntutannya banyak kalau mau mengeluarkan obligasi daerah. Oke. Nah, ini ada sukuk rating. Kita lihat sukuk rating gimana dia meratingnya sukuk. Nah, pekan depan kita pelajari deh sukuk rating ini. Kita sekarang ya singkat banget ya. Singkat banget metodologi sukuk rating. Gitu. Oke, saya kira sampai sini dulu kali ya hari ini ya. Kuliah kita. Kecuali ada pertanyaan, kita udah belajar bagaimana menilai resiko surat utang. Nah, pakai rating. Ini kalau anak S1, kalau S2, S3 nggak sesederhana itu. Makanya ini nanti saya share PowerPoint-nya ada kredit risk model. Mata kuliah kebetulan saya diminta ngajar di S2 pasca. Itu. Tapi kalau praktisi, makanya anak S1 kan ya lebih disiapkan lebih dulu untuk jadi praktisi. Kalau praktisi nggak ribet soal pemodelan, dia pakai rating aja dari credit rating agency. Begitu dia tahu ratingnya berapa, kita lihat aja rating negaranya berapa. Kita lihat spreadnya dari mana, dari tadi ICSIG tadi. Kalau perusahaannya di Indonesia, ICSIG Indonesian Government Securities Yield Curve. Oke, saya kira sampai sini dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Kita ketemu pekan depan. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.